Cuman kita kan anak band ya. Kita ini anak band. Band Jerry. Gus Jarwo. Gus Jarwo. Siapa dia Gus Jarwo lagi? Kiai Jarwo. Kiai Jarwo. Kalau masalah suara memang kalau menurut saya suara itu memang tidak bisa sembarangan orang kan. Pasuruan pertama kali saya ikut Al Asyikiyah. Dan suaranya fals tapi kan merdu ya ono kan. Ada. Kayak siapa? Suarane cewek. Wah. Suarane cewek kan merdu, tapi kan kalau sampean kongko nyanyi ya belum karuan dia bisa nyanyi kan. Aku aneh ya merdu ini. Pertama kali itu Indana Zulfa. Anaknya itu suaranya ya podo kayak manuk perkutut ngene. Benar-benar anggota grup Indana ini nol semuanya di ilmu Banjari begitu. Berarti pesan saya buat anak-anak santri ini ya, belajar yang benar, gaji yang benar, biar jadi anaknya. Iya punya anaknya Yai. Biar punya Madin. Wah, nganggap zaman sih masih apa? Sekarang ya tetap cacak-cacakan. Waduh, bukan. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Torik TV. Lah, ini program baru dari Torik TV, yaitu Dulur Sholawat, yang nantinya itu akan ke tempat-tempat teman-teman dulur-dulur sholawat di Jawa Timur, mungkin sampai ke Indonesia. Amin. Dan kali ini program ini baru dan diperdanai oleh Gus Tajudin Fakih. Bener aja? Bener namanya? Cak Tajudin Fakih. Kan sebenarnya kalau di Banjar itu cak itu biasa. Cuman karena lihat madinya yang sangat gede ini, wah, bener. Kemarin itu bukan Madin saya. Bukan Itu Madin saya. Madin mertua. Sik, bentar, alarm HP muni. Alarm HP gak apa. Lah, karena barusan ada alarm HP dikat dulu. Jadi ini Pak Tajud. Ya nanti tadi madinya belum ini karena madinya itu gede. Jadi kemarin itu saya sama Gus Tajudin dan Gus Jarwo, vokalnya Iksa itu ketemu di Kopian. Kita membahas Gus siapa? Gus Jarwo. Gus Jarwo. Siapa dia Jarwo lagi? Kiai Jarwo. Kiai Jarwo. Mantap, semoga orang yang lihat ya. Jadi kemarin tuh kita ngopi di daerah Gunung Sari, Gunung Gangsir Gempol. Kita membahas tentang dunia perkontenan YouTube. Jadi yang mungkin Kak Tajud ini sama Cak Jarwo sekarang lagi menggeluti YouTube. Jadi mungkin kalau Cak Jarwo Tritun, kalau jenengan nama channelnya Tajudin Fakih. Nah. Silakan dicek, di subscribe, kemudian videonya di scroll, dilihat, di like. Nah untuk ini mungkin bahas di YouTube dulu. Untuk YouTube-nya jenengan ini bahas tentang apa ya? Kalau YouTube sebetulnya kalau saya masih mencari jati diri. Jadi karena belum monetisasi, jadi kan masih mencari karakter saya. Tapi kalau rencana, planningnya itu saya ingin ngomong di depan kamera saya sendiri. Ya mungkin ada sedikit beberapa hal yang mau saya omongin tentang beberapa hal yang ada di pikiran saya, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan di pikiran saya itu nanti bisa saya omongin bersama penonton saya. Terus mungkin ya sama sholawat sedikit lah. Soalnya kalau konten sholawat sekarang itu saya masih kalah sama Santri Joso. Wah. Iya, jadi saya kalau konten sholawat saya pesimis, saya minder karena mungkin fasilitas yang ada saya nggak punya. Mungkin kalau mic-nya punya anak-anak yang lain itu harganya 25 juta, kalau di sini 25.000. Cuman sepengetahuan saya, saya, Santri Joso pun itu berawal dari anak-anak yang anak santri kan. Nanti kapan-kapan tak main ke Santri Joso ya. Semoga dilihat orang Santri Joso. Jadi ketika saya melihat channelnya itu, dulu itu dia benar-benar mic biasa. Karena kan nanti mungkin ya alat itu mungkin
bukan prefer ya, apa ya, bukan alasan untuk kita Iya. untuk kita sukses. Itu alat itu nggak bisa, karena bener-bener semangat, intinya semangat. Gimana menurut sama nih, gimana? Karena kan zaman pesimis karena wah aku kan duwe alat gitu. Ya mungkin gitu bisa jadi apa? Jadi tolak ukur mereka nggih. Jadi kalau tolak ukur saya sekarang ini, karena saya sudah terlambat. Kalau mengikuti konten-konten sholawat ya mungkin bisa lah. Mungkin bisa lah, cuman kualitasnya ya nggak bisa sampai di atas rata-rata, mungkin menengah ke bawah mungkin, karena satu ya mungkin fasilitas yang ada saya masih kurang, terus ya mungkin kru tim saya juga nggak ada, jadi semuanya dulu di konten sholawat di YouTube saya itu semuanya saya sendiri, kecuali ada beberapa video dari teman saya dulu yang jadi tim, tapi sekarang sudah nggak bisa gabung sama saya lagi. Kalau jadi saya fokuskan di konten-konten yang mungkin juga bisa bermanfaat bagi yang lainnya, cuman tetap dengan karakter saya. Wah, begitu. Jadi mungkin kalau di Torik TV sendiri, rencana saya itu kepengen membuat cover-cover sholawat gitu ya. Cuman mungkin kendalanya itu kembali lagi, bukan lebih ke alat. Kalau alat alhamdulillah saya punya. Alat ada, dalam artian komputer, PC memadai, mungkin mic kondensor gini juga ada. Mungkin karena inspirasi ya, karena membuat begitu itu juga termasuk kan? Susah kan? Kayak membuat instrumental, buat instrumen, belum rekamannya. Bener. Itu kan yang jadi apa namanya? Proses yang menurut saya itu agak, kalau bahasa Jawa Ewo itu riwe. Kalau ngomong di depan kamera kan kita tinggal ngomong aja. Gampang. Cuman ya harus nggak usah suara enak. Nah, itu. Jadi mungkin kalau membuat cover sholawat itu harus ada basic musiknya ya. Jadi saya mencoba belajar tutorial ke teman-teman, lihat-lihat, ternyata membuat cover sholawat harus punya basic musik terlebih dahulu. Nah, itu. Cuman kita kan anak band ya. Kita ini anak band. Band Jerry. Kan bener toh, band Jerry kan band sama Jerry. Iya. Jadi plesetan sedikit. Iya. Kenal lah. Jadi mungkin kembali ke Banjari ya. Tadi udah ke YouTube, sekarang mungkin ke Banjari. Mungkin kepengen tahu saya awalannya gimana di Banjari ini, sampai ya kalau mungkin kalian penonton semuanya tahu, mungkin Pak Tajud ini wis wah, ngeri. Dari tahun 2015 itu saya pernah sepanggung sama Pak Tajud ini. Ya Razzaqu ya Halim, ya Mannanu ya Ya Mannanu ya Azim, Ya Fattahu ya Karim, Ya Wahhab. Dan waktu itu saya masih kecil, 2015 saya waktu itu masih 2015 ya. SMP saya. 2015 masih SMP. SMP lulus suara 2 ya sampean ya. Suara 3 kayaknya. Suara 3. Suara 2 apa 3? Suara 2. Kalau enggak salah suara. Rewa-rewu suara saya waktu itu karena bener-bener diuncal-uncal loh, Cak. Jadi latihan seminggu pertama suara 1, minggu kedua mungkin ya sedikit curhat ini. Apa diperlu. Jadi waktu itu saya di grup Sibiana Salafi. Jadi letaknya di Bukul Kidul. Dihadirno Pak Tajud ini dihadirkan. Jadi sebetulnya saya itu juga sering dilempar-lempar. Kok bisa? Di Sibiana Salafi juga ikut. Iya, terus. Al Asikia juga ikut. Oh, iya, bener. Terus Ababu Nabi juga ikut. Al Asikia Putra itu grup langsung jadi juga tak pernah. Jadi dulu saya dilempar-lempar juga, nggak ada yang menetap. Cuman kalau di Pasuruan pertama kali saya ikut Al Asikia.
Al-Asikia ya. Al-Asikia di Pasuruan. Tapi kalau saya dulu ikut Banjari pertama kali itu Indana Zulfa. Indana Zulfa itu tahun 2013 saya ikut dari pondok, tapi mungkin di pondok tahun 2013 itu masih belum ikut Vesban. Selama 2013 1 tahun itu cuma ikut Vesban 1 kali. Satu kali. Dan Di itu daerah menang? Kediri. Di daerah Jombang. Saya nggak ikut. Dulu vokalnya bukan saya, tapi saya Siapa ikut itu? latihan. Dulu vokalnya itu anak Sidoarjo. Jadi pernah tersisihkan. Karena belum baru ikut. Oh gitu. Pertama kali itu yang menjadi vokal namanya John dari Sidoarjo. Itu. Kemudian saya tahun 2014 baru aktif di Indana Zulfa, terus mengikuti Vesban pertama kali di Jombang, langsung Vesban Ramadan. Oh, Vesban Ramadan Jawa Pos. Iku ya Allah memalukan sekali. Wah, ini mungkin secara Indana Zulfa mungkin banyak yang kepengen tahu ini gimana sih awal Indana Zulfa itu ya? Ya, jadi Indana Zulfa itu dulu memang basicnya dari anak-anak pondok, semuanya anak pondok. Karena dulu di pondok itu semuanya masih belum tahu ilmu Al-Banjari. Tahun 2013 ke bawah itu mungkin ada yang tahu Al-Banjari, Syauqul Habib kan masih tenar-tenarnya, Syauqul Habib, terus Muhasabatul Qalbi, MQ. Cuman MQ sampai sekarang masih eksis banget, tambah eksis banget sekarang yang sekali viewer. Karena kalau Muhasabatul Qalbi itu memang grup lama. Ya, grup lama. Kalau saya kan masih grup baru. Mungkin next time kita ke MQ aja, semoga dilihat sama orang-orang aja. Amin. Karena saya benar-benar ya ada ngefansnya juga sebenarnya. Loh, kalau saya nilai kalau menurut saya sendiri ya boleh. Vokalis selama ini Al-Banjari, vokalis terbaik Putri, nggak ada lawan. Karena sekali kalau ikut, bukan Mbak Dwi nggak ada lawan. Ada lagi sebetulnya Mbak Anis itu grup Mambaul Ma'arif. Oh dulu zaman dulu itu juga pada zamannya itu gebyar pas vokalnya beliau. Tapi kan nggak terus seperti MQ. Karena kalau saya ini kok bahas MQ jadi ya. Iya. Karena benar-benar iya. Jadi kalau bahas MQ nggak ada habis ya. Karena dulu tahun 2012 saya itu terus ikut Vesban. SD itu ikut Vesban kelas 6 paling atau SMP kelas 1 itu Vesban. Ya sama grup Sibian. Dulu ya wis rewa-rewo gitu itu wis. Yang penting ikut Vesban. Menang kalah cuman motivasi menang. Latihan enggak pernah itu loh. Pingin menang tapi nggak tahu latihan. Kepengennya menang cuma nggak pernah latihan gitu loh. Jadi mungkin itu sampai dulu pernah kepengen foto sama Mbak Dwi. Cuman karena apa ya dulu aja wis kayak keselip aja mungkin Mbak Selilit. Kamu nih siapa? Mungkin gitu ya. Kayak kembali lagi ke Pak Tajud ini. Jadi yang di Indana. Oh iya lanjut. Terus ketahuan sampai lali. Boleh. Oh iya. Di Indana. Sampai 2013, 2014 saya di Indana aktif. Termasuk saya itu grup baru. Kalau saya aktif 2014 grup baru. Jadi sebelum grup-grup itu udah banyak grup-grup yang lain sing besar-besar. Iksa sudah ada. Oh Iksa sudah ada. Iksa itu kalau nggak salah saya tahu mulai 2010, 2011 mungkin wis ada. Mungkin nanti kapan-kapan ditanyakan Iksa itu mulai tahun berapa gitu. Tapi pamornya Iksa itu kan kayaknya kelihatan pas 2013. Pamor itu mulai menanjak naik. Ya. Tapi nggak tahu yang lain. Kayak lama kan mulai juga tahun-tahun itu. Bareng kayak kalau saya tahu. Tapi kalau Indana itu Ajen memang kan grup baru, terus memang posisinya di pondok, nggak ada dukungan, nggak ada informasi ilmu yang bisa kita dipelajari sama grup-grup Indana. Jadi perkembangannya agak sedikit lama. Jadi benar-benar anggota grup Indana ini nol semuanya di ilmu Banjari begitu. Apa dasaran doang? Ada satu orang, anak pondok, anak baru yang tahu Banjari. Itu alumni Asadili dulu, namanya Mas Alwi. Dulu itu yang menggebrak Al-Banjari. Sebelum itu saya ikut Hapsi. Oh, kayak
Deng 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 gitu ya. Deng deng. Ada gitu. Oke, Ya, boleh. saya ikut dan seneng. Dulu. Dulu seneng. Ya sampai sekarang pun seneng. Cuman kan banyak kalau sekarang ini kayak gitu-gitu kan udah gak zamannya sekarang itu kayaknya. Menurut saya lo ya. Relatif ya. Relatif. Kalau menurut saya relatif. Ada yang suka itu, ada yang enggak ya. Bebas lah, namanya orang yang suka main. Bener. Cuman kalau dinilai dari festival, kualitas mana yang bagus enggaknya ya bisa bersaing lah kalau Al-Banjari, karena memang karakternya Al-Banjari kan memang untuk festival mau mendapatkan yang paling enak dan yang terbaik. Bener. Tapi kalau dari sisi apa namanya, sama-sama bersolawat, yaitu bagus semuanya. Ya karena niatnya sholawatan. Pak. Lah sehabis sejarah ini, mungkin ini sejarahnya Pak Lanjut ini, Mas. Akhirnya sekarang menjadi vokal, mungkin bisa ini ceritakan jadi pertama kali ini di grup Indahnya. Di Indahna dulu dan sampai di grup Anwarul Qomar. Mungkin kalau sepengetahuan saya, Pak Lanjut ya, grup Anwarul Qomar ini grup majelis. Bener ya. Jadi Anwarul Qomar ini grup majelis marhaban. Kalau saya juga ikut dulu, pernah pengurus di bagian dokumentasi dulu. Cuman sekarang mungkin kesibukan mengalir, ini mungkin sedikit lepas. Cuman sholawatannya nggak lepas itu ya. Mungkin bisa diceritakan awalnya vokal ini gimana sampai saya dulu. Kalau masalah vokal itu saya dulu memang dari kecil memang suka dengan mendengarkan sholawat. Zaman dulu itu Kisah Unggaling itu dulu grup sholawat dulu. Dauni itu Kisah Unggaling. Paham. Itu saya suka dengarkan. Terus setelah itu di madrasah sebelum mondok itu ternyata saya punya temen, dia juga vokal. Akhirnya saya ditarik di Al-Banjari di madrasah itu. Nah, mulai dari situ saya terus kembangin vokal saya. Nah, dulu belajar ke siapa? Kalau belajar otodidak. Yes, pokoknya jam terbangnya diperbanyak. Tapi kalau masalah suara memang kalau menurut saya suara itu memang tidak bisa sembarangan orang kan punya. Ada faktor gen kalau nggak salah lagi. Kalau saya keliru mungkin bisa keturunan. Mungkin faktor gen keturunan. Ibu saya juga suaranya enak, bapak juga enak suaranya. Jadi anaknya itu suaranya ya podo koyo manuk perkutut gitu. Jadi tapi kalau saya bilang saya enak, ya mungkin itu kurang begitu etis. Karena mungkin banyak sekali orang-orang yang suaranya lebih baik dari saya. Banyak sekali. Semuanya itu punya suara. Banyak sekali. Kalau nggak bisa suara, nggak bisa ngomong ini. Kalau menurut saya gini loh ya. Kalau menurut saya nggak ada suara enak, nggak ada suara gak enak. Kalau menurut saya. Terus ya? Suara itu Samen nggak bisa nilai kan? Coba saya ngomong gini. Samen bisa nilai nggak suara saya enak? Oh, nggak bisa. Terus suara saya apa? Biasa kan nggak ada suara nggak enak, nggak ada. Yang ada itu kalau menurut saya itu suara yang fales sama yang nggak fales. Kalau merdu yaitu karakter suara kan. Oh iya, siap. Kadang suaranya fales tapi kan merdu ya ono kan. Kayak siapa? Suarane cewek. Wah. Suarane cewek kan merdu, tapi kan kalau sampean kongko nyanyi ya belum karuan dia bisa nyanyi kan. Anu ya merdu. Itu kalau menurut saya mungkin ada pandangan yang lain ya. Boleh. Karena kalau masalah gen keturunan itu banyak sih ngomong gitu ya. Cuman beberapa orang itu ada yang benar-benar dia tidak memiliki basic vokal. Cuman akhirnya belajar sampai sekarang terkenal. Itu mungkin ada. Mungkin salah satunya saya. Kalau saya enggak tahu ya. Aku ya biasa suaranya ya. Cuman kalau Bapak Ibu enak enggak?
mbah yang enak, mbah. No, mungkin bisa. Kakek, Dari mbah. kakek, Dari faktor keturunan kan sampai ke atas. kakek abi sama ama itu vokal. Kalau dari abi itu Tishari. Hmm. Kalau yang mungkin yang enggak dari Pasuruan, Tishari itu mendunia kan ya? Bisa nih. Tishari itu kan, Enggak, masa menurut ya? nah itu Nggak tahu, kapan nggak dicari tahu. aja ya. Tishari ini gimana? Mungkin nanti kapan Sejauh cari. ini setahu saya ya paling berpengaruh itu dari faktor Keturunan. faktor gen. Mm-mm. Itu yang saya tahu. Jadi saya kembangkan sendiri jadinya. Kan bisa mudah dikembangkan sendiri, akhirnya bisa mudah. Daripada belajar. Ada juga yang memang ada faktor keturunan sedikit. Mm-mm. Akhirnya suaranya biasa saja. Cuman kan akhirnya dia latihan terus akhirnya suaranya berkembang. Ada juga yang sing saya nggak pernah denger itu ada yang suaranya gak wena, suaranya itu fales Iya. moros dadi wena itu gak mungkin kayak Iya ya, nggak pernah Gak pernah tahu ya. karena ada faktor gennya. Kalau suaranya cara kasarannya ngomong tego-tegoan ngomong lek wis suaranya gak enak fales ya wis percuma belajar. Meskipun dilatih berapa kali. Masa iya Itu sih. kalau menurut saya kayak Menurut gitu. saya, mungkin Saya. barangkali ada sing bisa komen di bawah ini saya. Jadi wah, kalau ngomongin Pak Tajud ini dulu pernah ngefans ya namanya. Wasik. Jadi lihat Saiki wis gak blas ya. wis boloy saiki ngawur tapi tetap sungkan, Bos. Anwar Komar ini. Itu sebetulnya bukan ranah saya nggih. Anwarul Komar itu bukan terbentuk saya itu ya mungkin ikut andil di Anwarul Komar di timnya saja. Tapi kalau ide sama otaknya itu bukan saya. Siapa? Mungkin ada yang lebih berwenang untuk menjelaskan Anwarul Komar. Cuman setahu saya Anwarul Komar itu memang terbentuk dari grup majelis Marhaban Pasuruan. Dulu memang saya diajak ke Anwarul Komar. Nggih. Awalnya kan Anwarul Komar itu kan vokalnya Cak Makin Ikhlas ya. Dulu pertama Sampean atau nggak tahu. Aku dulu apa Cak Makin dulu nggak tahu. Pokoknya yang jelas Anwarul Komar itu vokalnya rencananya saya sama Cak Makin. Rencananya. Cuman sempet ada wacana mau buat vokal ketiga, cuman kayak belum kesampaian. Nggak tahu yang satunya siapa. Cuman yang jelas Anwarul Komar itu kan grup bukan grup yang tujuannya hanya untuk sekedar festival. bukan. Memang di balik itu ada sisi apa ya? Sisi kemanusiaan. Kemanusiaan itu Sisi gimana? kemanusiaannya itu sisi donasi. Jadi Donasi kalau juara di Anwarul Komar itu nanti dananya dibuat untuk kas marhaban. Itu setahu saya Kas seperti itu. majelis. Kas majelis marhaban. Nah, berarti Jadi makanya grup-grup Anwarul Komar itu sebelum masuk di grup situ itu memang dipilih orang-orang yang memang ikhlas. Sehingga gak gelem sangu. Jadi selama Anwarul Komar saya ya mungkin sangu cuman nggak begitu banyak. Ya cuman kan beda sama grup yang benar-benar grup nyel ya. Yang nggak ada. Kalau Anwarul Komar ini karena ada majelis, jadi grup majelis yang dibentuk rewarewu. Sebenarnya rewarewu cuman top itu loh. Itu yang membuat Anwarul Komar ngeri. Yuk kapan-kapan kita sharing Yang siapa yang wewenangnya memilih anak-anak Anwarul Komar itu ya ada lah pokoknya ada. Namanya Gus Bok selaku ketua Marhaban. Oh iya, kapan-kapan kita Dari Pondok main. Pesantren Al Kautsar Pandaan. Itu sampean harus silaturahmi ke sana. Nah, kita next time ke Sekarang sana kita sampean soalnya bahas Anwarul Komar. Iya. Kudu Boleh. Sudwis tak coket iki. Iya siap. Gus Bok kalau lihat Gus Bok ya. Jadi nanti next time dulur selawat kita main ke sana. Kita kulik Anwarul Komar lebih dalam. Cuman sekarang mungkin kepengen ngulik tentang Gus Tajud ini. Gus Tajud. Aduh. Ya apa jadi jadi Wedhus. ketika ngopi itu dibilangin sama Cak Jarwo. Ojo nang omahe Cak Tajud. Ngono ya ngomong ya. Iya terus. Mati ini Cak gede Cak masjid ngono. Cuman ketika kesini, wah sak lapangan.
Jadi ya Iya, maksudnya bukan punya saya. bukan punya saya. Punya mertua. Wah, berarti pesan saya buat anak-anak santri ini ya, belajar yang bener, gaji Biar yang gaji. bener, biar jadi anaknya. Iya, punya anaknya Yai. Biar punya Madin. Wah, berarti belajar yang bener supaya dapat anaknya Yai. Waduh, barangkali ini Malah promosi. ya ini Madin apa? Samen. Ini Madin apa? Mungkin Ini nanti tak sekarang saya kan tinggal di rumahnya istri, di rumah mertua. Ya, doakan saja nanti bisa punya rumah sendiri. amin. Bentar lagi kok YouTube juga cair. Madin ngajar, kiroat iya. Waduh. Nggak kurang-kurang barokah. Saya sekarang ada di Alhamdulillah. Gempol, di Randubitu, Desa Randubitu, Mm-mm. di daerah Randubitu, di daerah Randubitu. Karena setahu saya itu dulu yang di Rembang. Jadi ketika dulu di sini ini pertama kali. Asli saya Rembang, Jawa Timur. Jawa Timur, Pokoknya Rembang, Jawa. Rembang, Kabupaten Pasuruan. Iya. Iya. Jadi saya kenal Pak Tajud, kayak kenal sama-sama nih kapan? Ya pas Vespan di Nurul Huda itu kan Dulu sama pertama Sibian. kali. Cuman dulu pertama kali kenal ya nggak bisa seakrab ini dulu masih saya nganggap zaman sih masih apa? Sekarang ya tetap. Cacaan. Waduh, bukan kayak ya apa ya isinya saya ini grup kecil ya. Terus kayak isi artis Banjari lah kayak gitu. Sebenarnya iku mindset-e sampean saja. Mindset. Sebetulnya sama ya. Ais. Podo ae. Loh, Sibian kan mungkin lahir tahun berapa? Wah, nggak tahu saya. 2000, Karena saya mungkin pendatang juga. Saya asli 2014-an mungkin. saya asli Kebonsari. Oh. Jadi saya sekarang kan di grup Al Ahmad Kebonsari. Jadi benar-benar kembali ke zaman bahulu. Zaman dimana saya percil di Kebonsari, sekarang di grup Banjari di Kebonsari.